Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Komte Dakostanus Kambeng Mau dari Prodi PPN tingkat 1A. Saya akan mempresentasikan soal-soal kasus. Yang pertama, biologi sel. Soalnya nomor 1. Protein dapat dihasilkan oleh organel A. Mitokondria, B. Ribosom, C. Badan Golgi, D. Peroksisom, E. Centriol. Pembahasan. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jawabannya B. Ribosom. Soal yang kedua, transport aktif merupakan transport yang A. Mengandalkan perbedaan konsentrasi larutan sebelah dalam dan luar membran sel, B. Mengkonsumsi energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion-ion atau molekul melalui membran sel, C. Berjalan ke dua arah yang dipengaruhi muatan listrik, D. Mengeluarkan energi, E. Dipengaruhi oleh ion-ion Na+ dan K+ tanpa energi. Pembahasan. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi yang mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Jawabannya B. Mengonsumsi energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion-ion atau molekul melalui membran sel. Soal yang ketiga, sel dikatakan satuan fungsi makhluk hidup karena A. Semua jenis sel mempunyai fungsi yang sama, B. Melakukan apa yang dilakukan oleh suatu individu organisme sebagai keseluruhan, C. Semua sel mempunyai jumlah dan macam organel yang sama, D. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel, E. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Pembahasan. Sel merupakan unit terkecil organisme yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan hidup seperti mencerna makanan, bernapas, mengeluarkan zat sisa oleh semua makhluk hidup. Jawabannya D. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Soal yang keempat, organel yang berfungsi untuk membentuk gelendong pembelahan pada hewan adalah A. Centriol, B. Lisosom, C. Mikrofilamen, D. Mikrotubulus, E. Mitokondria. Pembahasan. Centriol adalah struktur terbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Centriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Centriol tidak ditemukan pada tumbuhan, pembulu maupun kebanyakan fungi. Jawabannya A. Centriol. Soal yang kelima, organel yang berfungsi menghasilkan energi adalah A. Badan Golgi, B. Peroksisom, C. Ribosom, D. Mitokondria, E. Centriol. Pembahasan. Mitokondria, kondriosom yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme, asam lemak, biosintesis, piramidina, homeostatis, kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Jawabannya D. Mitokondria. Soal kasus yang berikut, andrologi dasar. Yang keenam, tubulus yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma adalah A. Tubulus seminiferus, B. Tubulus contortus, C. Tubulus collectivus cortical, D. Tubulus collectivus
medularis, tubulus kovalasi distal. Pembahasan tubulus seminiferus adalah bagian terbanyak yang terdapat pada testis. Bentuk tubulus seminiferus seperti pembuluh-pembuluh kecil yang terkumpul. Letak tubulus seminiferus sejajar dengan bagian testis yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Jawabannya A. Tubulus seminiferus. Yang ketujuh, hormon berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron adalah A. PSH, B. GH, C. LH, D. progesteron, E. estrogen. Follicle stimulating hormone atau PSH. Hormon reproduksi PSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Jawabannya A. PSH. Ke-8, transport dan mutarasi spermatozoa terdapat di A. testis, B. vas deferens, C. epididymis, D. vesicula seminalis, D. penis. Pembahasan sel spermatozoa diproduksi dalam testis dan mengalami proses pematangan di dalam saluran epididymis. Jawabannya C. epididymis. 9. Kelainan-kelainan sel sperma dan spermatozoa adalah kecuali A. kelainan bentuk, B. pergerakan lemah, C. cairan semen terlalu kental, D. cairan semen kental, E. saluran tersumbat. Yang ke-10, hormon yang mempengaruhi proses pembentukan sperma adalah A. testosteron, B. ICSH, C. gonadotropin, D. LH, E. progesteron. Soal kasus yang berikut, genetika manusia. Yang ke-11, pada ayam pial disebabkan oleh interaksi sebagai berikut. R kecil P strep sama dengan pial biji. R besar strep P kecil sama dengan pial ros. R besar strep P besar strep sama dengan pial walnut. Dan R kecil P kecil pial tunggal. Diadakan penyilangan antara ayam berpial biji dengan ayam berpial ros. Anak ayam keturunan F1 ada yang berpial tunggal. Dari hasil penyilangan ini diketahui bahwa genotip kedua parental adalah A. R kecil RMA, R besar R kecil P besar P kecil. Disilangkan R kecil P besar P kecil. B. R kecil P besar disilangkan R besar R kecil P kecil. C. R kecil P besar P kecil disilangkan R besar R kecil P kecil. D. R kecil P besar P kecil disilangkan R besar P kecil. E. R besar R kecil P besar P kecil disilangkan R kecil P kecil. Pembahasan diketahui R kecil P strep sama dengan biji. R besar strep P kecil sama dengan ros. R besar strep P besar strep sama dengan walnut. R kecil P kecil sama dengan tunggal. P besar sama dengan pial biji X pial ros. Jika menghasilkan ayam berpial tunggal, maka parentalnya adalah R kecil P besar P kecil disalingkan R besar R kecil P kecil. Jawabannya C. Soal yang ke-12, persilangan antara tanaman berbunga biru atau B besar R besar
dengan tanaman berbunga putih. B atau B besar R kecil menghasilkan keturunan F1. Peristiwa tersebut adalah peristiwa komplementer. Gen B membentuk pigmen warna biru, sedangkan R membentuk enzim pengikat. Apabila F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya, perbandingan persentase fenotipnya adalah A. Biru banding putih sama dengan 100% banding 75%. B. Biru banding putih sama dengan 75% banding 25%. C. Biru banding putih sama dengan 50% per 50% banding 50%. D. Biru banding putih sama dengan 25% banding 75%. E. Biru banding putih sama dengan 0% banding 100%. Pembahasan. P banding B besar R besar disilangkan. B besar R kecil. F B besar R kecil. P besar R kecil disilangkan B besar R kecil. F biru B besar R besar B besar R besar R kecil. B besar R kecil. Putih B besar R kecil. Persentase fenotip biru sama dengan 3/4 X 100% sama dengan 75%. Putih sama dengan 1/4 X 100% sama dengan 25%. Perbandingan biru banding putih 75% banding 25%. Jawabannya B. Soal yang ke-13, di bawah ini adalah kelainan atau penyakit menurun pada manusia. 1. Imbisil. 2. Buta warna. 3. Albino. 4. Hemofilia. 5. Thalassemia. Penyakit menurun yang terpaut pada autosom adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 2, 3, dan 5. Pembahasan. Buta warna dan hemofilia adalah penyakit menurun yang terpaut pada kromosom X. Cacat bawaan yang tertaut kromosom tubuh. Autosom meliputi albino, botak, cystic fibrosis, phenylketonuria, thalassedictyly, polydactyly, brachydactyly, hipertensi, dan Huntington. Jawabannya B. Soal yang ke-14, seorang wanita normal pembawa sifat buta warna menikah dengan pria normal. Kemungkinan keturunan laki-laki yang menderita buta warna dari pasangan tersebut adalah A. 100%, B. 80%, C. 50%, D. 25%, E. 0%. Pembahasan. Wanita normal karir X besar H besar X besar H kecil. Pria hemofilia X besar H besar Y besar. Persilangan X besar H besar X besar H kecil dibanding disilangkan X besar H besar Y besar. Kemungkinan anak X besar H besar X besar H kecil. Wanita normal karir X besar H besar Y besar. Laki-laki normal X besar H besar X besar H besar. Wanita hemofilia
X besar, H kecil, Y besar. Laki-laki hemofilia, jawabannya D. Bayi penderita eritroblastosis lahir dari pasangan A. Ibu R besar H negatif, ayah R besar H negatif. B. Ibu R besar H kecil positif, ayah R besar H kecil positif. C. Ibu R besar H kecil negatif, ayah R besar H kecil positif. D. Ibu R besar H kecil positif, ayah R besar H kecil negatif. Ibu dan ayah ibu dan ayah yang berbeda resusnya. Pembahasan eritrosit anak golongan RH plus akan digumpalkan oleh antibodi ibu yang bergolongan R besar H plus ketika dalam kandungan. Ibu R besar H kecil plus menikah dengan suami R besar H kecil positif apabila melahirkan bayi kedua dengan R besar H kecil positif lagi, maka akan terjadi lagi pembebasan darah janin ke peredaran darah ibu, sehingga sejumlah antibodi yang terbentuk di dalam tubuh ibu menjadi sangat banyak. Akibatnya bayi tersebut mengalami penyakit anemia berat eritroblastosis fetalis, jawabannya C. Soal kasus berikut kromosom manusia. Yang ke-16, soal yang jumlah kromosom dari manusia adalah 46 buah. Ini terdapat pada A. Spermatozoid atau sel telur, B. Sel somatis, C. Sel-sel gamet, D. Sel-sel benih, E. Sel-sel gamet dan sel-sel tubuh, jawabannya E. Soal yang ke-17, kromosom autosom adalah A. Kromosom yang terdapat dalam sel-sel tubuh, B. Kromosom yang terdapat dalam sel-sel kelamin, C. Kromosom yang mempengaruhi jenis kelamin, D. Kromosom yang mempengaruhi sifat-sifat tubuh, E. Semua kromosom yang terdapat dalam tubuh maupun pada sperma, jawabannya A. Soal yang ke-18, translokasi penyebab mutasi kromosom dapat terjadi apa jika kromosom A berpilin, B patah, C patah dan melekat diri pada homolog, D patah dan melekat diri pada kromosom yang bukan homolognya, E tidak memiliki pasangan, jawabannya C. Soal yang ke-19, Klinefelter syndrome atau individu dengan kromosom seks X besar Y adalah akibat dari peristiwa A. Non-disjunction, B. Metameri, C. Gen letal, D. Sex linkage, E. Crossing over, jawabannya A. Soal yang ke-20, jumlah kromosom di dalam sel suatu organisme adalah genap jika individu suatu organisme kehilangan satu pasang kromosom di dalam selnya. Maka formula kromosomnya A. 2N strep 1, B. 2N strep 2, C. 2N CN strep 2, D. N strep 1, E. 2N strep 3, jawabannya A. Soal kasus berikut kelainan seks pada manusia. 21. Penyakit yang mungkin ditimbulkan dari seks bebas adalah A. Chlamydia, B. Caries, C. Scabies, D. Faktur, E. Kolera, jawabannya A.
Soal 22, salah satu penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas adalah A. Tuberkulosis, B. Asma, C. Hipergenital, D. Kutil, E. Ambien. Jawabannya C. Soal 23, pergaulan bebas mengarah kepada seks bebas. Bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit berikut kecuali A. Ulcus mole, B. Kuntil kelamin, D. Trichomoniasis, D. herpes zoster, E. herpes genital. Jawabannya D. Soal yang ke-24, pria yang sering melakukan seks bebas dengan banyak wanita berisiko 2 kali kanker. A. Prostat, B. Hati, C. Otak, D. paru-paru, E. payudara. Jawabannya A. Soal yang ke-25, pergaulan bebas mengarah kepada seks bebas. Bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit berikut kecuali A. Ulcus mole, B. Kuntil kelamin, C. Trichomoniasis, D. herpes zoster, E. herpes genital. Jawabannya E. Soal kasus pada kelainan metabolik. Yang ke-26, diabetes tipe 1 dicirikan oleh A. Insensitivitas insulin, B. onset terjadi pada lansia, C. overreproduksi pankreaset, D. intake glukosa yang cepat di jaringan, E. hipoglikemia. Soal yang ke-27, yang merupakan karakteristik dari sindrom metabolik adalah A. hipertensi, hipoglikemi, dan LDL yang tinggi, B. obesitas intraabdominal, hipertensi, dan HDL yang rendah, C. dislipidemia, obesitas intraabdominal, dan insensitivitas insulin, D. obesitas intraabdominal, hipotensi, dan LDL yang rendah, E. hipotensi, hiperglikemi, LDL, dan HDL tinggi. Soal yang ke-28, kondisi yang sama dengan definisi dari sindrom metabolik termasuk A. obesitas abdomen, HDL yang rendah, dan hipertensi, B. hipertensi, HDL yang tinggi, dan trigliserida yang tinggi. Soal yang 29, berdasarkan dari gejala klinis, Anda bisa menyingkirkan sindrom metabolik jika terdapat A. gula darah puasa normal, B. tekanan darah tinggi, dan G. DP redak, C. tekanan darah normal dan G. DP normal, D. tekanan darah tinggi dan GDP normal, E. tekanan darah rendah dan GDP tinggi. Soal yang ke-30, yang mana tidak termasuk ke dalam screening sindrom metabolik? A. lingkar perut, B. tingkat trigliserida, C. tingkat HDL, D. tinggi badan, E. gula darah puasa. Sekian dan terima kasih.